Suasana Natal kali ini diramaikan dengan cerita dari teman-teman pendeta berikut ini. Hanya di Stand Up Comedy Show. Luar biasa, saya belum bikin apa-apa udah tepuk tangan ya. Saya malam hari ini agak tenang karena dijaga oleh banyak polisi. Iya, saya sebenarnya tidak terlalu hitam. Tapi persoalannya ada beberapa yang terlalu putih aja jadi saya kelihatan hitam. Lain yang bapaknya jualan coklat. Ya, nama saya Henry. Saya baru pertama kali masuk televisi. Dulu saya pernah beli sebuah televisi. Kita tabung uang lama sekali dengan istri saya. Dan saya beli 14 inch. Istri saya bilang kecil sekali, nanti gambarnya nggak kelihatan. Saya bilang gampang mak, kalau gambarnya mau kelihatan, tarik kursinya agak lebih depan. Gambarnya pasti kelihatan. Saya datang dari kampung, tapi saya bukan orang kampungan. Karena saya lihat ada orang kota tapi kampungan di sini. Di kampung saya, kalau Natal itu biasanya orang suka makan daging. Dan opa saya paling suka berburu rusa. Nah, rusa model-model kayak dia nih. Dan biasanya kalau mereka pergi ke hutan itu bisa 2-3 hari. Lalu opa saya dengan menantunya yang laki-laki dengan 5 sahabat dari menantunya ini mau pergi ke hutan. Lalu sebelum pergi ke hutan, opa bilang begini sama menantunya. Coba kamu hitung dulu kita ada berapa orang, supaya kalau kita pulang, kita tahu ada yang hilang atau enggak. Karena hutan di sana, lebat, saudara, itu bisa tersesat orang di hutan. 2 hari kemudian mereka pulang, dan si menantu opa saya mau hitung, opanya bilang, enggak usah, saya bisa hitung. Lalu opanya hitung dari dia. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Lalu opanya bilang kurang 1. Lalu dia ulang lagi. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1. Dia bilang sama menantunya. Kamu pergi lapor polisi. Lapor polisi karena kita hilang 1. Lalu polisinya datang dan polisi bilang sama opa ini. Opa ada apa? Oh begini Pak Polisi. 2 hari yang lalu kami pergi ke hutan. Kami ada 6 orang, tapi sekarang kami cuma 5 orang. Lalu polisinya lihat, ini 6 orang, kenapa opa ini bilang 5? Tadi saya sudah hitung, Pak Polisi, masa nggak percaya? Dasar polisi kok nggak percaya sama saya? Kata dia begitu. Lalu saudara-saudara yang terkasih, lalu polisi bilang, coba opa hitung. Lalu opanya hitung ulang, seperti biasa dia hitung. Saya 1, 2, 3, 4, 5. Polisinya bilang, salah opa. Kalau opa hitung itu harus dari opa 1. Lalu opa tunjuk dirinya. 1, 2, 3, 4 dan sampai di menantunya. 5, 6 menantu dia pukul menantunya. Kamu dari mana? Dari tadi opa hitung kamu nggak. Kalau di daerah saya juga kadang-kadang orang suka minum waktu Natal. Kebiasaan yang kurang bagus. Tapi suka mabuk, saya lihat. Ada bapak satu sini saya lihat tuh mukanya ini kalau mabuk jahat sekali. Saya nggak usah bilang orangnya. Lalu saudara, anak muda ini masuk ke gereja terlambat. Dia nggak tahu pendetanya lagi khotbah tentang iblis. Dan anak muda ini pede berat. Dia maju dan dia duduk di depan. Dan persis pendeta itu berkata, saudara-saudara, di dunia ini kita tidak sadar iblis ada di depan kita. Anak muda itu kaget. Lalu dia melangkah. Dan dia berjalan, dia pindah perlahan-lahan ke tengah. Dan pendeta itu berkata, hati-hati karena iblis juga bisa ada di tengah-tengah kita. Dan kemudian anak muda itu melangkah lagi ke belakang dan dia duduk di belakang dekat pintu. Dan pendeta itu berkata, iblis juga ada di belakang kita, katanya. Anak muda itu bilang, nyinggung terus. Satu kali saya ngajar sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Ada yang jadi guru sekolah minggu di sini? Ada ya? Ya. Saya tahu persiapannya apa yang mau diceritakan. Lalu satu kali saya lagi ngajar di kelas tiba-tiba ada yang ketok pintu. Lalu bilang, Pak,
kebetulan di gereja itu ada kantornya. Pak, Bapak ada yang telepon. Bapak mau terima nggak? Oh iya. Lalu saya bilang, anak-anak jangan ada yang ribut. Diam sampai Bapak kembali. Saya agak lama telepon di kantor. Wah, anak-anak rupanya ribut, ganggu kelas yang lain. Lalu saya datang agak jengkel. Saya berdiri di depan anak-anak itu dan saya bertanya, kalian ini ribut semua. Memangnya kalian merasa diri pintar? Siapa yang merasa diri pintar? Silakan berdiri. Gak ada yang berdiri. Kalau begitu, kemudian saya ganti pertanyaannya. Kalau begitu, siapa yang merasa dirinya bodoh? Silakan berdiri. Nggak ada yang berdiri. Tiba-tiba seorang anak duduk paling belakang, dia berdiri. Saya agak maju 2 langkah dan saya tanya, apakah kamu betul-betul merasa dirimu bodoh? Lalu dia berkata, sebenarnya tidak Pak, tapi yang berdiri Bapak sendiri, saya ingin menemani Bapak. Saudara-saudara, opa saya kemudian waktu itu dia bahasa Inggrisnya mulai sedikit-sedikit. Oh, opa saya hebat sekali. Lalu dia jalan di pertokoan, dia bersenggolan dengan orang. Lalu dia lihat orang barat. Dia praktekkan Inggrisnya. I'm sorry sir. Orang baratnya bilang, I'm sorry too. Lalu dia pikir, kok minta maafnya 2 kali, saya cuma 1 kali. Lalu dia berkata, I'm sorry 3. Lalu orang baratnya berkata, what are you sorry for? Lalu dia berkata, I'm sorry 5. Lalu orang baratnya, are you sick? 7 sir. Saudara, menurut saya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, Indonesia lebih oke. Betul, lebih top lah. Saudara-saudara, lebih asik. Orang Inggris itu mau ngomong panjang-panjang, Indonesia cuma singkat. Orang Inggris kalau berkata, pardon me, orang Indonesia cuma bilang, Orang Inggris berkata, I think it will be better if we don't see each other again. Lalu orang Indonesia cuma bilang, lu gue. Hidup, tepuk tangan untuk Indonesia. Selamat Natal. Terima kasih. Dia bilang gini, ada adik, kakak mau cerita. Ada adik mau dengar. Semuanya teriak, enggak. Mau ngapain? Oke, nama saya Abram Suala. Ya, ini nama yang agak sulit, Suala. Pernah terjadi saya diundang ceramah khotbah di Surabaya, dengan mantapnya dan percaya dirinya seseorang bilang begini, hari ini kita kedatangan tamu dari Jakarta, kita tepuk tangan untuk Pendeta Abram Sualayan. Emang supermarket saya ini. Oke. Saya mohon maaf untuk gadis-gadis di sini yang belum punya pacar. Saya mohon maaf. Karena kesempatan untuk mendapatkan saya sudah tertutup rapat. Saya yakin banyak yang menyesal. Yang laki-laki senang karena calon utama. Oke, mengapa? Karena sejak tahun 90 ada seorang gadis Tionghoa memohon dengan sangat untuk meminang saya. Setelah saya lakukan fit and proper, akhirnya saya mau juga. Isi saya namanya orang Chinese, Tan Xiaofeng. Orang Chinese itu ada saya-nya. Ada Selim, setan. Tiap malam saya tidur sama setan. Saya nyata. Ya, kenapa saya memilih gadis Tionghoa untuk menikah dengan saya? Jujur saja, untuk menyelamatkan generasi saya. Tapi tak terselamatkan juga. Oke, saya senang sekali perkenalan di sini, dan saya ingat dulu waktu yang namanya Natal, biasanya kan kita dapat kado waktu kecil ya, sekolah minggu. Oke, dan satu saat saudara saya dapat kado ada 2. Tiap tahun kalau Natal sekolah minggu saya dapat kado 2. Yang pertama kado hadiah istimewa, yaitu setahun kan ada 52 minggu. Kehadiran saya itu 45 ke atas dapat kado hadiah rajin ya, kerajinan. Sorry. Yang kedua hadiah istimewa. Kenapa? Karena saya nggak pernah bolos.
Jadi tiap minggu selama 52 kali dalam 1 tahun, saya nggak pernah bolos ikut sekolah minggu. Kenapa? Ya kenapa? Karena kebaktiannya di rumah saya. Ya gimana saya mau bolos, saudara? Jadi misalnya saya sakit di kamar ini, di sana ada kamar yang lain, tempat untuk ibadah. Lalu kalau saya sakit diabsenkan, Yosua, haleluya. Immanuel, haleluya. Sylvie, haleluya. Henny, haleluya. Waktu nama saya disebut, Abram, saya teriak, haleluya. Dianggap masuk. Makanya saya selalu hadir 52 minggu. Nah, lalu saya naik jabatan jadi wakil sekolah minggu, wakil guru sekolah minggu. Tugas saya ngabsen. Saya kalau ngabsen, cepat banget. Ada 20 orang, cuman 30 detik selesai. Caranya, saya kasih tahu, cara ngabsen yang paling cepat. Jadi adik-adik, kakak mau absen. Adik-adik, yang masuk dan yang nggak masuk, banyakkan yang mana? Yang masuk. Oke adik-adik, kalau kakak absen yang masuk, kan terlalu lama. Ya, kakak mau absen yang nggak masuk aja ya. Ya, oke, kalau begitu kakak absen yang nggak masuk. Tolong yang nggak masuk, angkat tangan. Nggak ada yang angkat tangan. Masuk semua, beres. Minggu depannya begitu. Adik-adik, yang masuk dan yang masuk banyakkan mana? Yang masuk, kakak absen nggak masuk ya? Ya, tolong yang nggak masuk, angkat tangan. Nggak ada. Masuk semua, beres. Bulan depan saya diomelin sama ketua. Ini si Hendri ini nggak masuk 2 minggu, kenapa dia nggak masuk? Jangan salahkan saya. Saya kan bilang yang nggak masuk angkat tangan. Dia nggak angkat tangan, jadi nggak salahkan saya. Akhirnya saya naik pangkat jadi guru sekolah minggu. Waktu saya jadi guru sekolah minggu, ya, aduh, yang paling ngeri itu waktu cerita. Tapi saya jago. Kalau guru sekolah minggu ada di sini kan? Zaman dulu orang kalau cerita itu kuno. Dia bilang begini, ada adik, kakak mau cerita. Ada adik mau dengar, semuanya teriak, enggak. Loh, mau ngapain? Makanya saya nggak pakai model begitu. Ada adik, kakak mau cerita. Ceritanya adik-adik yang tidak pernah ada adik dengerin. Ceritanya tentang Yesus lahir di dunia. Yang di depan teriak, Kak, itu mah udah kuno, udah tahu. Kok kamu tahu? Dia bilang ini, Maria kan ibu Yesus? Ya. Lalu Yusuf kan papanya Yesus? Ya. Lalu ada para gembala datang kan? Iya. Para majus bawa kado kan? Iya. Nah adik-adik, demikianlah ceritanya. Maka saya bersyukur, Natal itu Immanuel, artinya Allah beserta kita, Allah bersama saya, Allah pernah jadi manusia. Nah, lalu ada satu kalimat begini, yang sementara gantikan yang kekal. Oke, kalau kita percaya sesuatu, kita percaya masuk surga. Tapi gara-gara yang lain kita tukar itu. Contoh begini, bagi iman saya, percaya Yesus pasti masuk surga. Tapi kadang-kadang Yesus diganti dengan yang lain. Menurut saya itu yang kekal ganti yang sementara. Contoh ini, kita sama pasangan hidup paling berapa tahun sih? 60 tahun. Dan itu sementara. Sedangkan kita tidak masuk surga selama-lamanya. Maka bagi saya harusnya jangan yang kekal ditukar yang sementara. Saya nggak habis mikir, gara-gara cewek kita tinggalkan Tuhan. Apa yang terjadi? Cewek umur 20 tahun. Jalan di kolam renang, sweet. Tapi coba 60 tahun kemudian. Maaf, agak verbal. Kita bersama dengan cewek itu paling lama berapa? 60 tahun. 60 tahun kemudian umurnya berapa? 80 tahun. Coba kita lihat cewek jalan di kolam renang umur 80 tahun. Pakai baju renang. Kita langsung order mie. Mas bungkus minyak. Enggak, ceweknya itu bungkus. Gara-gara cowok kita tinggalkan Tuhan. Cowok umur 20 tahun. Tapi 60 tahun kemudian umur berapa?
Coba 80 tahun main basket. Dribble sekali, nafas 5 kali. Main 10 menit, time out 2 minggu. 2 minggu kemudian selesai. Dilanjutkan, ada pergantian pemain. Bukan cedera, karena mati. Sebagai penutup, saya kasih tahu, Bu, cewek-cewek di sini pernah nggak kalau pergi ke satu tempat digodain cowok-cowok? Berarti cakep banget semuanya. Saya berharap bilang nggak pernah, berarti jelek semua. Saya kasih tahu ya, bagaimana teknik supaya nggak diganggu cowok lagi. Kalau Anda diganggu cowok, cewek godain kita dong, jangan lari. Cowok senang, dia akan ulangi lagi. Yang kedua, cewek godain kita dong, jangan marah, apa lu? Dia malah senang, akan godain lagi. Lalu gimana caranya? Caranya gampang. Cewek godain kita dong, kita samperin, lalu godain. Ya, selamat malam, selamat datang. Dia nangis. Dia borusiahaan. Nangis. Aduh. Boru apa ini yang mati? Yang laki-laki jawab, boru si Tume yang inang. Aduh, aku salah.